Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata, Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki Minggu Biasa yang ke-23. Bacaan Injil yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai dengan 20. Kutipan ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana Yesus ingin membentuk jemaatnya, ingin membentuk gerejanya. Apa kualitas yang semestinya dimiliki oleh komunitas yang dibentuk di atas batu karang Petrus itu. Minggu yang lalu kita sudah belajar satu poin, yaitu mau menjadi murid Yesus harus memangku salib, mengikuti Yesus. Hari ini kita diajak untuk merenungkan tentang sikap jemaat kepada anggota atau seseorang yang jatuh ke dalam dosa. Kalau ada orang yang kita ketahui melakukan suatu perbuatan yang salah atau perbuatan dosa, bagaimana sikap jemaat atau bagaimana kita gereja harus mengambil sikap terhadap orang itu? Ada 4 langkah yang ditawarkan. Langkah pertama, orang yang berbuat salah itu diajak bicara 4 mata, bahwa dia melakukan kesalahan. Mengapa harus 4 mata? Supaya orang itu tidak merasa dipermalukan. Orang itu tetap harus bermartabat sebagai manusia. Tapi kalau ternyata sudah ditegur 4 mata atau diajak bicara baik-baik, 4 mata tidak mau mengakui, maka baik dibawa saksi. Ada saksi 2 paling tidak yang melihat dan memberi kesaksian bahwa memang perbuatan itu salah, perbuatan itu tidak benar, dan orang itu perlu bertobat. Kalau ternyata sudah ada saksi yang jelas-jelas memberi kesaksian, dia tetap menolak, maka persoalannya kemudian dibawa kepada jemaat. Bukan pertama-tama untuk mengadili orang itu, tetapi supaya orang itu jangan sampai kemudian malah hilang atau tidak tahu lagi entah kemana. Kita harus ingat apa yang dikatakan Yesus, bahwa aku datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa supaya bertobat. Yesus datang untuk mencari yang hilang supaya kembali ke kawanan. Maka kalau ada anggota yang berbuat salah, dia ini dihadapkan kepada jemaat bukan untuk dimaki-maki atau dipersalahkan, tetapi untuk ditunjukkan supaya dia sadar bahwa yang dilakukan itu salah, dan supaya dia justru kembali kepada jemaat dan jangan sampai dia hilang. Kalau ternyata di hadapan jemaat dia tetap tidak mau mengakui kesalahannya, dia harus dipandang sebagai pemungut cukai atau orang yang tidak mengenal Allah.
pemungut cukai, dan orang yang tidak mengenal Allah atau orang kafir, menurut pandangan orang Yahudi zaman itu, adalah orang-orang yang sudah berdiri di luar jemaat. Mereka ini tidak tahu membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Mereka ini sudah tidak tahu lagi apakah saya bekerja untuk penjajah atau untuk bangsa saya. Orang yang tidak mengenal Allah, dia tidak mengenal hukum Allah. Dia tidak mengenal hukum kasih, maka dia tidak bisa dipersalahkan. Orang yang seperti ini harus diajari lebih dahulu hukum Taurat, hukum Allah. Kalau mereka tahu, mereka mengenal hukum Allah, pasti mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Nah, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, apa yang harus dibuat oleh sebuah jemaat atau gereja? Kita semua diajak untuk mengikuti pribadi Yesus. Minggu yang lalu memanggul salib dan mengikuti. Yang kita ikuti adalah Yesus. Dan Yesus ini batu sendi, batu penjuru. Kita semua adalah bangunan yang dibangun di atasnya, di atas para rasul. Jadi Yesus batu penjurunya, kemudian dasarnya, pondasinya para rasul, barulah kemudian kita dibangun di atasnya sebagai sebuah komunitas, sebagai satu tubuh. Maka kalau ada satu anggota yang nyeleneh, menyimpang, nanti bangunannya akan menjadi bangunan yang tidak indah. Tapi batu ini, yang nyeleneh ini, yang aneh sendiri ini, tidak boleh dibuang. Dia harus dibantu supaya nanti dia menempatkan dirinya di dalam tubuh itu tanpa harus mengganggu keindahan seluruh tubuh. Bahwa di dalam satu tubuh itu ada perbedaan-perbedaan, itu harus diakui dan diberi tempat. Tapi kalau perbedaan itu adalah karena dosa atau kesalahan, mereka ini harus dikembalikan. Maka jemaat atau gereja mempunyai tanggung jawab supaya orang-orang atau anggota yang berdosa tidak kemudian dikucilkan, tidak kemudian dibuang, tetapi harus dibantu, didampingi, diajak untuk kembali supaya menjadi bagian dari tubuh Kristus yang utuh. Inilah karakter atau sifat yang harus dimiliki oleh murid-murid Yesus. Mengikuti Yesus berarti membentuk satu kesatuan, satu persekutuan tubuh Kristus yang serasi. Meskipun ada banyak perbedaan, ada banyak peran-peran yang khusus di antara para anggotanya. Namun ketika anggota ini saling melengkapi, saling membantu, akan terwujudlah tubuh Kristus yang kokoh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah semangat yang ingin dibangun dari jemaat Kristus atau gereja Kristus. Tuhan
mempersatukan, dan memberkati kita senantiasa. Amin.